Bapak-bapak, ikhwan fiddin, khususan al-mukarramun al-fudala al-asatidah, dan juga tentunya saudara-saudaraku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermuajahah, bermajelis dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama kita sebagai bekal untuk berkata, berbuat, berdakwah, dan menapaki segala jalan di atas dengan kesabaran. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Tema kita pada malam hari ini, sayap-sayap yang tak boleh patah. Ini bukan judul film, ini juga bukan puisi. Saya mendapatkan satu keterangan di antara ulama, termasuk kitab di dalam kitab Wabilus Sayyid Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menggunakan kata sayap, ya, bahwa pada prinsip-prinsip kehidupan yang membuat kita terbang dengan benar, maka beliau mengambil tadi tamsil pilar-pilar utama itu dengan sayap-sayap. Karena jika seekor burung kalau tanpa sayap, maka dia tidak akan pernah bisa terbang. Oleh karenanya pada pembahasan ini, prinsip-prinsip ini harus kita miliki, karena kalau tidak, maka kita juga tidak akan pernah benar-benar terbang ataupun menjadi hamba yang benar. Dan sesuai dengan tadi gambarnya juga kelihatan, itu ada seorang suami, bukan dua istri ya, itu istri satu. Itu istri satu, anak sulungnya satu, ya. Jadi totalnya ada anak 3. Ini memang sesuai dengan pesanan, ya. Jadi pembahasan kita adalah berkaitan dengan rumah tangga aktivis dakwah. Sayap-sayap yang tak boleh patah. Muqaddimah. Rumah tangga adalah pangkalan awal perjuangan dan benteng terakhir peradaban. Bagi aktivis dakwah, rumah tangga bukan hanya tempat istirahat, tetapi juga tempat pembentukan kekuatan ruhiyah dan emosional yang menopang dakwah. Dulu ketika kita membahas manhaj Haroki berkaitan dengan ketika Nabi awal-awal berdakwah, tergambar sebuah gambaran keteladanan dari seorang Nabi, bahwa di dalam rumah baginda Nabi tidak ada satupun orang kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah menunjukkan bagaimana sinergisitas dalam sebuah rumah tangga yang memang semuanya adalah support dalam kebaikan. Maka kalau kita bicara rumah tangga yang ideal, ya rumah tangganya Rasulullah SAW. Nabi sebagai manusia terbaik, punya istri, istrinya juga istri terbaik. Bahkan putri bungsu beliau juga wanita terbaik. Semua yang ada di dalam kediaman Nabi jadi orang terbaik. Ali sebagai seorang anak-anak terbaik,
Zaid bin Harisah sebagai budak sahaya pun budak sahaya terbaik, Ummu Aiman pun juga sama, maka kita bisa katakan bahwa implementasi dakwah bagi para atau implementasi rumah dakwah yang kondusif itu ada di rumah tangga Nabi SAW. Itulah idealnya ya. Jadi jangan sampai ada kemudian di antara kita membangun rumah tangga, kita sudah capek lelah menolong agama Allah, dengan sebuah sandaran Allah pasti menolong kita. Konsepnya bahwa kalau kita kemudian keluar untuk beramal, lantas kemudian anak dan istri kita tinggalkan di rumah dan tidak mendapatkan porsi pendidikan yang cukup, nah itu juga kurang tepat. Tetap harus ada yang namanya upaya dan usaha ikhtiar yang benar, sungguh-sungguh. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus berbuat baik kepada orang terdekat kita. Kalau kita itu mendakwahi kebaikan kepada orang lain, maka ada orang yang lebih berhak untuk kita dakwahi, yaitu adalah anak dan istri kita. Saya baru saja ya tadi pagi mendapatkan keterangan dari para ulama, menarik ya. Imam Nawawi rahimahullah itu mengomentari hadis penting. Apa hadisnya? Yang sangat kita kenal ya, tapi dengan kalimat yang menarik ya dari beliau. Apa itu hadis riwayat Imam Muslim? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kan yang sering disentuh adalah hadis itu nyuruh kita jangan dengki, jangan hasad kepada orang lain. Iya kan? Maka obatnya adalah kita merasa bahagia kalau orang lain bahagia. Kalau ada orang lain mendapatkan karunia, entah harta, entah apapun ya, maka kita juga harus ikut bahagia sebagaimana harta itu kita dapatkan. Nah, itu biasa. Selama ini keterangannya itu semua. Tapi Imam Nawawi itu mengomentari hadis itu menarik. Beliau katakan la yastakmilul iman, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian itu senang saudaranya di atas ketaatan dan kebaikan sebagaimana dia menyukai ketaatan dan kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau kita bicara anugerah tertinggi bukan harta tahta, bukan, tapi adalah merupakan ketaatan kepada Allah, kebaikan. Makanya harusnya sebagaimana kita merasakan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dalam suatu amal kebajikan tadi, maka kita harusnya senang kalau anak istri kita juga merasakan yang sama. Kalau kita merasakan nikmatnya majelis ilmu, maka harusnya anak istri kita juga merasakan manisnya majelis ilmu. Harus begitu konsepnya. Jadi itu implementasi dari hadis itu dari sudut pandang yang menarik dari seorang Imam An-Nawawi rahimahullah. Menurut saya itu out of the box, karena banyak keterangan ulama persoalannya adalah harta. Tapi ternyata justru titik tekannya adalah ketaatan dan kebaikan. Ketika rumah tangga retak, maka perjuangan pun dapat terguncang. Maka penting untuk menjaga sayap-sayap rumah tangga yang menjadi penopang utama agar tidak patah di tengah medan dakwah. Pembahasan ini akan mengurai prinsip penting. Jadi saya sampaikan, kalau saya bicara sayap itu berarti prinsip ya. Karena bagi seekor burung, sayap itu adalah sangat fundamental. Kalau tidak, tak bisa terbang. Pokoknya intinya tidak boleh tidak. Pembahasan ini akan mengurai prinsip penting yang harus dijaga dalam rumah tangga seorang aktivis dakwah dengan berlandaskan Quran, hadis Nabi, serta penjelasan para ulama. Rumah tangga amanah dan lembaga pendidikan pertama. Saya kira ini datar
Ayatnya sudah jelas ya. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyebut keluarga sebagai amanah. Kemarin kita ketika membahas tentang suami sebagai qawwam ya, itu kita sudah sepakat mengurai arti qawwam di situ adalah amanah, tanggung jawab yang harus dijaga dan dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kembali kepada hadis bahwa ketika kita merasakan kebaikan dan ketaatan, itu anak dan istri kita, keluarga kita harus merasakan ketaatan yang sama. Maka sama dengan konsep ini, bahwa bagaimana kita juga takut terhadap neraka, tapi bagaimana juga anak dan istri kita takut terhadap neraka. Maka tanggung jawab itu berbunyi ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa tidak ditekankan bagaimana ayo ajak keluargamu masuk surga? Walaupun juga ada dalam ayat, tapi tidak secara terang-terangan seperti ayat ini. Kalau misalnya dalam urusan ini kan masuk surga itu kan anjurannya adalah wajannatu adnin sayadkhulunaha ma'aman sholaha min abaihim dan seterusnya. Itu konsepnya adalah bukan suruhan langsung ya. Janji-janji Allah nanti di akhir hayat nanti atau di akhirat. Tetapi kalau ini benar-benar perintahnya adalah ku jaga, pelihara, langsung perintah dari Allah. Seakan-akan probabilitasnya adalah lebih besar ancaman nerakanya itu. Jangan sampai kita sebagai orang yang sayang kepada mereka, anak dan istri, kita limpahkan banyak kenikmatan, tapi ternyata kita tidak memberikan kasih sayang yang semestinya. Apa itu? Jangan sampai, atau menjaga jangan sampai mereka masuk neraka. Saya kira itu ayat yang sangat umum ya. Kita coba tengok apa perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini kesimpulan beliau ya. Kalau dijabarkan tafsir ini panjang. Perkataan Ali, perkataan Ibnu Abbas, ini semua perkataan ulama dirangkum oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan murru murru anfusakum wa ahlikum bil khair. Yakni perintahkan dirimu dan keluargamu untuk berbuat baik. Wanhuhum 'anis syarri, dan larang dari keburukan atau kemungkaran. Wa'allimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Jadi sebenarnya kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro itu penjabarannya adalah bahwa seorang kepala keluarga ayah itu tidak boleh diam. Imam Nawawi mengatakan bahwa syaitan itu ada dua kan. Ada syaitanun natiq, syaitan verbal. Syaitan yang memang suka ngajak kepada keburukan. Ada jenis setan yang kedua, apa itu? Syaitanun abraz, setan bisu. Maka kalau ada kepala keluarga melihat anak dan istrinya melakukan kemungkaran, dia diam, tutup mata, tutup telinga, maka dia telah jadi setan bisu. Dia berserikat dengan setan. Kenapa tidak boleh seorang kepala keluarga membiarkan kemungkaran ada di rumah, sekecil apapun? Tapi sayang ya, ada banyak kita menjustifikasi karena kesibukan kita. Akhirnya apa? Justru kemaksiatan itu ada di tangan anak-anak kita.
Dalilnya adalah mereka sudah besar. Akhirnya kita bebaskan sebebas-bebasnya. Padahal kita harus tahu, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, termasuk propaganda Yahudi adalah ketika seorang ayah membiarkan putra dan putrinya berkubang dalam potensi kemaksiatan. Apa itu? Bapak dan ibunya tidak memberikan perhatian yang cukup, meneliti, memahami HP anaknya, kira-kira yang dibuka apa aja. Dalilnya privasi udah gede. Itu tuh propaganda Yahudi. Namanya orang tua mendidik anak, mengimplementasikan ayat ini itu adalah sepanjang hayat di kandung badan. Ya tentunya kalau yang lebih besar kan kita pakai teknik yang tidak kasar, tetap dengan persuasi atau tindakan yang persuasif. Tetapi jangan sampai menutup mata gitu. Jangan kita katakan alasannya dulu juga saya nakal kok, nanti juga ketemu jalan hidayah. Itu kalau kita dulu pernah nakal dapat hidayah, pertolongan Allah. Lah anak kita belum tentu mendapatkan yang sama. Kalau ada yang mengatakan ya sudah biar dia rasakan manis atau pahit atau asinnya garam kehidupan. Tidak perlu kita mengetahui garam itu asin harus kemudian dirasain semua, enggak. Kita udah tahu kok garam itu asin, ya sudah kita kasih edukasi pada anak. Bukan mesti harus merasakannya. Naudzubillah. Makanya ini perintah bagi keluarga, kepala keluarga. Ini kepada laki-laki nih Pak, kepala keluarga. Murru, perintahkan. Makanya sebagai kepala keluarga ya harus tegas memang. Bukan galak ya, galak itu beda dengan tegas. Kalau galak, kasar, itu cenderung pada ghairu ta'addub. Tidak mengimplementasikan adab Islami dengan baik. Tapi yang namanya tegas tetap dia mengimplementasikan adab yang baik. Karena Rasulullah tegas. Yang Rasulullah itu tegas, tapi tidak kasar. Karena biasanya kalau kasar, galak itu yang jadi sasaran itu personal. Tapi kalau orang yang tegas, yang jadi sasaran itu adalah perbuatan. Beda. Kalau kita misalnya ngata-ngatain anak, udah kurang ajar, itu kasar. Tapi kalau kita katakan, nak, saya sayang sama kamu, tapi kamu karena melakukan perbuatan yang salah sesuai dengan kesepakatan kita, mana tanganmu? Abi bawa rotan, mana tanganmu? Nah itu tegas itu tidak mesti harus kasar, lembut tapi tegas, menegakkan. Jangan sampai kemudian kita itu baru menghukum anak kalau lagi kesel. Jangan. Nanti yang sampai bukan tegas. Oh bapak lagi kesel. Nggak berani melampiaskan kekesalan kepada orang. Yang dia lakukan adalah berani kepada anak dan istri. Itu yang kesannya jadi nggak baik. Makanya ya, muru anfusakum wa ahlikum bil khair. Jadi memang perintahkan sholat dan sebagainya. Memang orang tua harus tegas kok memang. Kalau memang terlambat sholat ya perintahkan dengan tegas, dengan jelas. Jangan sampai kemudian kita memberikan ke ruang-ruang yang menjadikan mereka nggak apa-apa. Yang dinanti itu adalah ketegasannya dulu. Muru, perintahkan. Tegas. Wanhuhum 'ani syarri, larang dari keburukan. Tapi caranya yang benar ngelarangnya. Jangan ngelarang tuh pas lagi melakukan kesalahan. Coba tindakannya preventif. Sebelum ataupun taruhlah setelah melakukan itu pendekatan. Bisa. Caranya alimuhum wa adibuhum, berikan ilmu agama yang cukup dan berikan pelajaran adab. Lewat apa? Qudwah hasanah.
ilmu dan qudwah hasanah, suri tauladan yang terbaik. Nah, sayap pertama, komitmen terhadap tauhid dan visi akhirat. Aktivis dakwah dan pasangannya harus sama-sama menjadikan tauhid dan akhirat sebagai poros hidup. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Menarik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengambil mafhum mukhalafah dari ayat ini. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau bukan karena ibadah, manusia dan jin tidak diciptakan. Maka beliau menukilkan perkataan seorang sahabat, tapi beliau lupa namanya. Beliau katakan, kalau sekiranya Allah menetapkan bahwa ketika ada seorang hamba manusia itu lahir, sujud tidak pernah bangun, lalu dia sampai pada umur umat yang umum yaitu 60 tahun, sujud tidak bangun-bangun, maka sudah layak melaksanakan perintah ini. Yang kedua, kalaupun sekiranya ada seorang hamba sujud sejak lahir sampai mati umur 60 tahun, tidak mengangkat kepalanya, sujud terus, nggak ngapa-ngapain, itu pun tidak akan sebanding dengan rahmat Allah nanti di yaumil qiyamah. Jadi sebenarnya kalau Allah mau, maka perintah sujud, perintah ibadah itu adalah sejak kita lahir sampai wafat nggak bangkit dari sujud harusnya. Tetapi kan Allah zat yang maha pemurah, maha kasih sayang, Allah zat yang maha adil, bijaksana. Allah hanya menetapkan 5 waktu sehari semalam yang wajib. Sisanya ibadah yang disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang mau memperbanyak sholat sunnah silakan, mau yang memperbanyak puasa silakan, mau dia ibadah dalam bentuk amal jama'i silakan, mau dia bentuk amal ibadah adalah menyenangkan, menggembirakan anak dan istri silakan. Dan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Tabrani sudah menjelaskan, ahabbul a'mali 'indallah suhurun tudkhiluka 'ala akhi. Amalan yang lebih hebat, lebih Allah cintai itu adalah amalan yang engkau memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang lain. Amalan yang dicintai Allah itu amalan menggembirakan, bikin senang orang lain, apalagi bikin senang istri. Ya Pak ya, sepakat nggak nih Pak? Jadi kalau habis keluar kota itu ya pulang jangan sampai hanya bawa cucian kotor yang bawa oleh-olehnya, kan gitu. Nggak usah diminta. Pulang-pulang bawa sepatu baru, tanpa harus istri minta-minta beli sepatu. Udah minta pendingnya sebulan. Saya minum dulu ya. Bismillah. Ya itu bentuk ibadah. Bahkan harta yang kita keluarkan untuk istri kita itu pahalanya lebih besar daripada yang kita keluarkan kepada yang lain. Jadi makanya kalau ada di antara ikhwan ya mau menyenangkan istrinya, Masya Allah, itu ibadah paling tinggi nilainya. Menggembirakan Pak.
Jadi memang jadi suami itu walaupun punya masalah di luar dengan pekerjaan dan pendapatannya, sampai rumah tuh yang menyenangkan, humoris, yang romantis. Kalau belum bisa belajar, Pak. Kadang ikhwan tuh kalau ketemu sama ikhwan guyonan, lah giliran kalau sama istri serius. Kebalik nih, Pak. Nah, makanya kita harus belajar gimana menyenangkan istri. Belajar, Pak. Konsepnya apa? Ya macam-macam. Apa yang disukai istri? Jadi saya tuh dapat konsulan seorang ustadz. Ini saya bukan ada di sini ya, ustadznya nggak ada di sini. Jadi ustadz ini kabur dari rumah. Dia nelfon minta waktu untuk diskusi. Oke, saya terima. Ustadz, saya ada di kota ini. Saya tinggalkan istri saya sudah 2 hari. Saya udah nggak tahan, Ustadz. Saya mau ceraikan dia. Saya bilang, tanya kenapa masalahnya. Ini istri itu orangnya suka marah-marah, Ustaz. Dibilangin ngeyel, saya pulang cemberut terus. Ya Allah, saya nggak kuat, Ustaz. Mending cari wanita lain lah, Ustaz. Gimana nih, Pak? Kadang ya Allah gitu aja langsung pengen cerai ya. Saya katakan, tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Marahnya kayak apa? Cemberut terus, Pak. Saya datang cemberutin terus. Saya katakan, penelitian membuktikan, bahkan kita sudah sampaikan bahwa pepatah Arab mengatakan an-naqatu ghudub wal mar'atu ghudub. Jadi wanita itu cemberut layaknya seperti unta yang cemberut. Jangan kita hakimi unta yang cemberut. Memang sudah kayak gitu kodratnya. Unta tuh ya cemberut, nggak ada yang senyum. Jadi tidak usah dikomentari. Cemberutnya itu sudah tabiat. Mau hafalannya seberapa banyak. Dan jangan ditanya cemberutnya kenapa. Wanita itu pengen, sukanya ngetes suaminya cinta nggak sih sama dia. Jadi makanya kalau misalnya seorang istri ditanya, kamu cemberut kenapa sih? Apa jawabannya? Pikir aja sendiri. Itu semua wanita loh, umum. Bahkan kalau kemudian lagi susah ngangkat galon, kita tawarin, saya angkatin galonnya. Nggak usah, saya juga bisa. Berubah jadi super girl dia. Angkat 2. Astagfirullah. Nah makanya nggak perlu ditanya. Sebagai suami harus tahu love language istrinya apa. Bahasa cintanya apa? Senangnya apa? Istri itu diajak jalan kah? Atau dikasih hadiah kah? Atau act of service kah? Pelayanannya apa? Dibikinin apa? Kayak kopi, teh, masakan apa? Macam-macam istri itu, Pak. Apa dikasih uang 2 juta kah? Umum ini bahasa kasih semua manusia itu uang. Iya, sebenarnya gampang itu. Atau physical touch, sentuhan fisik, sekedar mau dipeluk, udah dia teriak-teriak, peluk aja yang erat, nggak usah komen. Luluh, Pak. Maka saya tanyakan, antum coba pikirkan, oh iya saya tahu, coba antum belikan. Nah itu masalahnya. Saya nggak punya uang untuk belikan. Nah ini tidak. Ya namanya orang belum tahu ya. Ya sudah, saya bilang antum pokoknya belikan seadanya. Ya, hanya belikan. Pulang-pulang itu pulang bawa sesuatu yang disukai istrinya, udah cair lagi. WA dia, alhamdulillah cinta kembali bersemi. Nah ini udah beda ini. Menggembirakan istri memang. Kalau Rasul kan sering, misal istri Rasul itu sering diajak jalan. Siapa yang nggak suka diajak jalan? Ya, memang macam-macam ya. Ada
istri yang memang nggak disuka diajak jalan, termasuk istri saya nggak susah diajak jalan. Makanya kadang saya diprotes, Ustaz, mana istrinya? Istri saya nggak suka. Istri saya beda bahasa kasihnya. Jadi makanya jarang dibawa kalau pas hajatan macam-macam, disangkanya saya masih bujangan. Bismillah. Nah, insyaallah ya. Yaitu bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sururun tudkhiluka ala akhi. Itu suatu yang menarik dan luar biasa menurut saya. Jadi memberikan kebahagiaan itu tidak selalu butuh harta, cuma kadang butuh inisiatif. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kita untuk memilih pasangan adalah karena agama. Ini sudah sering kita dengarkan. Tungkahul mar'a li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Intinya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini sebenarnya mentahan. Pilih karena agama itu konteksnya bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar sekilas pandang, tidak. Memang tugasnya kepala keluarga membimbing agama. Makanya an-nikah itu min nisfiddin, termasuk separuh agama. Maka intinya implementasi daripada agama itu baru adanya di ketika menikah. Jadi kalau sudah menikah bukan yang kemudian saling memberi beban, keliru. Keliru tuh. Harusnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka ini saya banyak ya yang kemudian konsultasi itu berkaitan dengan hal ini. Yang paling sering muncul itu adalah kekecewaan para akhwat. Ini kebanyakan kecewa para akhwat. Dan ternyata memang kita katakan secara survei membuktikan di Badan Pusat Statistik itu bahwa hanya 20% istri merasa puas dengan suaminya. Puas ini kategorinya dia mengatakan atau dia menilai suaminya sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Hanya 20%, Pak. 80%-nya kecewa. Nah, ini pelajaran kita, Pak. Jangan sampai kita merasa istri saya cinta sama saya, nggak pernah ngomong kok, dia nggak pernah komplain. Ya nggak pernah komplain itu belum tentu kuat. Belum tentu. Cuma dia sudah lelah. Kan bisa kan? Ada. Istri kalau sudah lelah, bodoh amat, terserah kowe. Ada. Makanya ini ceritanya adalah para akhwat yang memang seringkali dijodohkan dengan ta'aruf. Ya, dengan ta'aruf. Ini pasangan yang bahkan ini sekali lagi kita karena ruang lingkupnya adalah kita ya pondok dan seterusnya. Bukan berarti ini masalahnya di pondok, bukan. Tetapi ada orang yang kemudian juga di pondok dia, bukan di pondok kita. Sama, konteksnya sama. Jadi sampai pada taraf kecewa. Dulu bayangan saya nikah dengan seorang ustadz itu begini. Saya akan diajari tentang Quran. Saya akan dibangunkan kalau setiap malam sholat tahajud. Kayak cerita indah di hadis itu loh. Tapi yang ada saling menyalahkan yang ada. Kamu kenapa nggak bangun? Kamu kenapa nggak bangun? Ya kamu sih nggak bangunin saya. Akhirnya yang ada begitu. Yang tadinya mau murojaah bareng, ya Allah, sulit murojaah bareng. Yang ada berantem. Nah ini konteksnya. Maka butuh yang namanya ta'awanu 'alal birri. Sayap kedua nih masuk, kesalingan dalam amanah dan kesetiaan. Jadi bukan hanya suami berdiri sendiri, istri berdiri sendiri, ini tugas saya, ini tugas kamu. Kalau terjadi masalah saling menyalahkan, bukan. Harus ada ketersalingan. Termasuk di konteks bahwa menjaga amanah yang besar dari rumah tangga harus punya namanya support system.
Jangan sampai kemudian istri mendidik anak untuk hemat, bapaknya malah ngajari boros. Kan sering itu suami menargetkan kepada istrinya, wah istriku, bulanan kita segini, nanti kamu untuk belanja, makan, plus jajan anak-anak. Jajan anak-anak tuh ya sehari 5.000 aja lah. Misal. Namanya anak-anak itu ya pinter lah, dia nempel-nempel, terutama anak perempuan, nempel-nempel bapaknya. Pak beli sih pak, itu pak es krim pak, beli. Itu sebenarnya tanda tidak support system. Akhirnya apa? Saling menyalahkan konteksnya. Ketika ibunya galak, tuh tegas menasehati putra dan putrinya, si suami bilang bapaknya, lah nggak usah marah-marah gitulah. Itu memang ibumu tuh marah-marah terus kejam. Ini namanya pembunuhan karakter, nggak boleh. Ya harus punya support system, harus ketersalingan, saling menjaga amanah, saling menuntaskan amanah. Fokus memberi, jangan fokus menuntut. Fokus membantu, jangan fokus minta dilayani terus. Kalau kita nunggu pasangan kita punya inisiatif, nggak akan terjadi. Sebagai kepala keluarga yang memegang tali kendali, ya harus menjadi pelopor. Pertama, mengadakan perubahan. Kalau selama ini belum ada kebaikan, ya menjadi agent of change-nya dalam sebuah rumah. Jangan nunggu istri. Terutama juga harus menjaga ketersalingan, saling menjaga kesetiaan. Kesetiaan pasangan menjadi pilar yang tak boleh dikhianati. Perselingkuhan adalah musibah besar dalam dakwah. Enggak, saya menangkap ini bukan satu kasus, 2 kasus ya. Beneran, ini beneran luar biasa fitnahnya hari ini. Ini maaf sekali, karena memang arus digital itu memang dahsyat luar biasa fitnahnya. Fitnah itu kita bicara ujian agama ya. Ujian agama itu bernama ini HP. Ini ujian agama betul ini. Jadi kenapa katakan ujian agama besar itu, agama itu sekarang besar ada di sini nih. Dan kita butuh isti'anah, minta tolong sama Allah dengan fitnahnya ini Pak. Benar-benar luar biasa. Artinya gini, kita katakan bagaimana kita saling menjaga itu memang bukan hanya sekedar omongan biasa, enggak, kita harus benar-benar menjaga. Dari mana kita bisa saling menjaga? Saling musyawarah, saling terbuka. Udah HP, password berlapis pula. Aplikasi ada yang disembunyikan pula. Istrinya mau minjem udah, jangan, ini nggak ada papanya loh, nggak ada papanya. Panik. Istri minjem aja HP, panik. Ada apa sih dengan HP? Ya kan? Enggak di sini nggak ada. Insya Allah nggak ada. Jadi ada suami punya HP, istrinya megang nggak boleh, karena dia aktivis. Alasannya gampang. Maaf ya Umi, ini banyak rahasia, kamu nggak boleh tahu. Ini karena aktivis, top secret, ini kitman, pakai sandi kitman. Allah ya. Umi lebih baik nggak tahu, karena kalau ada apa-apa biar Abi aja yang pinter aktivis itu. Enggak, di sini nggak ada. Berkelas. Nggak, ini kejadian, soalnya kejadian nangis-nangis lah istrinya dan seterusnya. Ini bukan di sini ya. Saya kalau ngasih kasus mesti yang bukan di sini, karena saya nggak tahu apa yang terjadi di antara antum ya. Artinya ini mesti di luar antum.
kasus ini. Kalau ada ketercocokan, ya saya wallahu alam, saya minta maaf ya. Ada yang tersinggung, ya jangan ke saya cuma ngasih sampel aja, karena ada kejadian di luar antum begitu. Sangat tipis soalnya, nggak menjaga itu sangat tipis luar biasa. Makanya saya termasuk yang juga mengevaluasi ya. Bukan apa-apa, Pak, bukan saya hebat, bukan. Saya pernah terkena fitnah itu, pernah. Artinya terkena fitnah itu maksudnya bukan apa-apa. Jadi memang media sosial itu sarana yang sangat mengerikan menurut saya. Saya punya Facebook itu tahun 2018. Ketika terjadi aneh-aneh di tahun 2019, pokoknya ada yang inbox macam-macam, langsung take down. Makanya banyak orang, Facebooknya kemana Ustaz? Ada, cuman saya sembunyikan. Saya sudah kubur, tapi masih ada gitu. Nggak perlu antum tahu, nggak perlu orang tahu, gitu aja. Nah, paling kalau misalnya ada materi-materi yang konteksnya berhubungan dengan Facebook, ada materi-materi yang memang postingan-postingan yang bermanfaat, ada. Ya kita kadang lebih aman begitu, Pak. Kenapa? Ya karena setan bermain di situ. Awalnya ya nanya hukum apa, biasa itu. Nanya apa Ustaz hukumnya ini, ya kita jawab. Cuma lama-lama kok pertanyaannya aneh-aneh. Ustaz coba tebak, saya di foto ini yang mana? Kok main tebak-tebakan ini? Nah iya memang halus Pak, halus bener. Ya. Suruh nebak, ya nggak punya waktu, ya terserahlah yang mana, gitu. Nah makanya ya Allah hati-hati. Banyak orang juga jebak-jebak, ada itu fake. Ada teman antum yang suka jebak, ada. Bahkan ada akhwat yang punya profesi menjebak, beneran Pak. Jadi kalau ada yang mau nikah itu, dia diberi tugas ngulik calon untuk nguji seberapa besar kekuatan imannya calon pasangan itu. Ini beneran, akhwat ini yang ngomong ke saya. Nah, hati-hati loh Pak, hati-hati. Nah, Masya Allah, itu pokoknya hati-hati lah, nggak usah ngajak video call. Oh, dan nggak usah. Artinya kita ini tidak tahu sedalam apa hati manusia, sejahat apa hati manusia. Kadang memang hanya ingin bikin rusuh, gaduh, dan setan seneng urusan kayak gitu tuh. Artinya dijaga, nggak usah. Konsepnya akan begitu, akan naik levelnya gitu. Ya makanya hati-hati. Jangan sampai kegeeran, ya. Jangan sampai. Kalau saya antum ada yang muji-muji, jangan kegeeran. Sepanjang saya tahu, antum ustadz yang paling ganteng. Alah. Itu jebakan Batman itu. Tahu-tahu siapa tahu dia laki-laki kan. Nah, itu makanya nggak usah lah, nggak usah kita tergiur. Kalaupun benar itu akhwat, ya nggak usah juga diladenin, nggak usah. Makanya ya Allah, kadang lulusan pondok pesantren baru lulus yang dicari itu seangkatan yang akhwat, aduh, crossover udah pada bergerilya, na'udzubillah, jangan. Konsepnya akan betul-betul itu menghancurkan kita. Perselingkuhan adalah musibah besar dalam dakwah. Apapun alasannya, Pak. Apapun alasannya. Kita harus menjadi orang yang menutup celah semaksimal mungkin. Sampai ada umahat ini umahat muda ya. Ustaz, saya itu punya suami, saya nggak cinta sama dia. Saya nggak cinta Ustaz. Saya pengen cerai. Kenapa pengen cerai?
saya mencintai ustadz itu. Bukan ustadz saya, bukan saya. Ustadz itu. Dan ustadz itu mau sama saya, ustadz. Gimana ustadz? Saya bilang gak bener. Saya katakan ayyuma imra'atin ya mata zawjuha, ya kan, wa waradin dakhalatil jannah. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjuha talaqan min ghairi ba'sin dakhalatin nar. Itu jelas. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, hurrimat 'alaiha rihatul jannah. Diharamkan bau wanginya surga. Wanita yang minta cerai hanya gara-gara sudah nggak cinta. Dan ada kan sahabat Nabi yang kemudian juga minta cerai gara-gara nggak cinta. Iya, tapi konteksnya berbeda itu. Ada masalah yang lebih kompleks. Itu karena membawa seluruh keluarga besar. Karena damage-nya, dampaknya itu sampai kepada suku dan bangsa. Tapi bagi seorang wanita tetap harus sabar. Sampai ada seorang ustadz yang kemudian juga curhat sama saya. Jadi tempat curhat nih Pak, rumah tangga. Kenapa? Dia cerita saat istri saya itu ngomong. Saya tanya, ini nggak, makanya Pak, nggak usah nanya apakah kamu cinta sama saya atau tidak, nggak usah. Itu membuka pintu setan. Nggak usah. Apalagi kalau misalnya udah nanya, istri bilang cinta kok, udah percaya aja. Nggak usah ngolek-ngolek. Kamu kayak jangan cinta sama ikhwan itu kan. Nggak usah. Karena ada kejadian, ini seorang ustadz juga. Dia nanya kepada istrinya, kamu nih cinta sama saya enggak? Ya cinta lah Bi. Allah, kayaknya kamu gak cinta. Coba jujur aja, kamu cinta sama siapa? Akhirnya jujur sama suaminya. Ya sih, sebenarnya saya tuh tadinya mau dinikahi oleh temennya Abi. Saya senangnya sama temennya Abi itu. Gimana, tersayat-sayat lah. Anak sudah 5. Oh, nggak usah lah. Siapa namanya? Nggak usah nyari nama Pak. Nggak usah. Ya, intinya sebenarnya gini Pak. Intinya sebenarnya bahwa perselingkuhan musibah besar dalam dakwah. Qala Rasulullah, a'zamul khiyana ay yukhbiru ar-rajul imra'atahu bi syai' fatusaddiquhu huwa kadhib. Pengkhianatan terbesar adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya sesuatu dan ia percaya padahal ia berdusta. Itu aja pengkhianatan. Walaupun bohong kepada istri itu ada pada konteks yang diperbolehkan, tetapi tauriyah, namanya tauriyah. Tauriyah itu berbicara kita menggunakan kata-kata bersayap. Itu saja tidak boleh sebenarnya kalau konteksnya bodohi istri. Nggak boleh. Untuk menyembunyikan pengkhianatan. Nggak boleh Pak. Kalau kita berbohong misalnya, apakah saya cantik Abi? Boleh, kita katakan cantik kok. Walaupun aslinya biasa. Boleh. Bi, saya masak bagaimana menurutmu, enak enggak Bi? Enak, udah. Enak udah, itu boleh itu dalam syariat. Kalau minta jualan nanti. Nggak usah mikir, nggak usah. Enak nggak Bi? Enak. Nggak usah mikir. Coba saya rasain dulu ya. Ah itu marah udah sih. Oh. Kok ragu-ragu gitu? Ya enak aja. Itu boleh ya Pak. Itu bohong untuk menjadi bumbu. Tapi kalau bohong dalam konteks menyembunyikan pengkhianatan, nggak boleh. Itu pengkhianatan besar. Nggak boleh. Pengkhianatan yang besar. Makanya ya Allah, betul-betul kita harus menjaga kesetiaan. Coba lihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan,
Wa min a'zamil khiyanati ayyakhunal mar'a man ya'man khassatan fil a'rad. Di antara bentuk khianat terbesar adalah mengkhianati orang yang mempercayaimu, khususnya dalam urusan kehormatan. Maaf, ini kalimatnya jelas Madan Jusalkin. Jadi hadisnya Masya Allah ya. Ini saya sebutkan hadis Bukhari. Contohnya. Jadi orang yang memberikan kepercayaan kepada kita itu mesti saudara dekat, mesti orang-orang dekat. Saudara kandung kita, berarti ada ipar. Itu pengkhianatan terbesar. Yang kedua adalah tetangga. Maka di dalam hadis Bukhari sampai dikatakan li ayyazniyar rajulu bi asyri niswah aisaru alaihi min ayyazniya imra'ata jarih. Ini sampel. Seseorang yang menzinahi istri tetangganya itu dosanya lebih ringan daripada berzina dengan 10 wanita lain. Kebalik ya apa? Berzina dengan 10 wanita itu dosanya lebih ringan daripada menzinahi istri tetangganya. Ilatnya apa? Karena tetangga percaya sama kita. Makanya menzinahi istri sesama aktivis itu dosanya lebih besar lagi daripada menzinahi tetangga. Kenapa? Karena seorang aktivis itu sudah terikat perjanjian double triple itu. Sudah sesama manusia, sesama muslim, sesama binaan, sesama organisasi. Itu berlipat-lipat itu. Jadi kalau tetangga saja yang tidak banyak terlibat dalam aktivitas dakwah bersama, itu dosanya saja lebih daripada menzinahi 10 wanita. Apalagi kalau menzinahi istri sesama aktivis. Nggak ada di sini. Mudah-mudahan. Tapi konteksnya ada. Oh itu ngeri Pak. Benar-benar kalau kita nggak tutup tuh ngeri. Ngeri bener. Setan di mana-mana. Awalnya curhat, lagi masalah, ya kan? Suaminya pergi, nggak ngomong. Dia paham teman suaminya adalah A. Yang dihubungi langsung A, istrinya ngubungi si A langsung. Kamu sama suami saya nggak? Enggak. Besok nanya lagi, kamu sama suami saya nggak? Enggak. Si A mulai penasaran. Emang kenapa sih Mbak? Baru curhat keluar, suami saya macam keluar. Maka si A berlagak menjadi orang yang paling bijak. Dengerin curhatnya berjam-jam. Ini jujur ya, masuk sampai saya. Ini bukan antum. Saya kira saya nggak tahu pokoknya. Intinya sampai masuk. Ini seseorang ikhwan ini kalau dicurhati sampai 4 jam terima curhat. Iya 4 jam. Tapi kalau mendengarkan istri mengantuk Pak. Lah ini masalahnya karena setan menghiasi. Berlagak menjadi orang yang paling bijak 4 jam itu ya kemeng. Tapi kan ada hiasan dari setan. Lah kalau sama istri nggak bakal kuat, saya yakin 4 jam. Yang ada kita tinggal tidur kalau sama istri. Tapi kalau ini nih, setannya main. Istashrafaha syaitan. Setan menghiasinya. Mulai hujan ya, dingin juga hujan nih. Kamu sama siapa? Nggak tahu, suami saya belum pulang-pulang. Aduh, mulai masuk. Sayang banget pada aku dingin-dingin gini sendiri. Mulai jurusnya. Astagfirullah. Jangan, ini bukan ngajari antum. Saya dapat cerita. Bukan dari teman-teman antum enggak ya? Ini sekali lagi ini di domainnya bukan di sekitar antum. Kalau ada cocok,
saya minta maaf. Ya, yang tersinggung saya minta maaf. Barangkali yang mudah-mudahan pintu hidayah kan gitu ya. Jangan kita sepelekan. Perselingkuhan sesama dengan istri para aktivis itu dosanya double. Karena ilatnya banyak, karena ikatannya banyak tuh. Makanya janganlah. Kita ini harusnya kan saling menjaga. Salah satu di antara bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa itu kan salah satu contohnya. Jika kita tidak bisa berperang di jalan Allah, maka amalan kita adalah menjaga istri ikhwan kita yang berperang di jalan Allah. Bukan malah khianat. Jadi tuntutannya adalah bagaimana menolong saudaranya, bukannya menolong malah menodong, menusuk dari belakang. Itu jelas dosanya lebih parah lagi. Makanya pintunya tutup rapat-rapat. Bener Pak? Pokoknya video call itu udah nggak bisa. Telepon juga harus dibatasi. Nggak perlu mehek-mehek. Kalau mehek-mehek, maaf ya Mbak, maaf, berlebihan kita. Stop. Laki-laki yang memang harus begitu. Kalau para wanita ini karena terbawa perasaan. Maaf, kalau ketika seorang wanita lagi terluka, ilmunya hilang. Yang ada adalah perasaannya tuh. Maka ketika muncul seorang satria paningit, pura-puranya ini, satria bajaringan, nah ini makanya masuk gayung bersambut, terjadilah itu. Janganlah kita putus langsung, beneran Pak. Sampai ada istri seorang ikhwan itu mengadu. Ini terakhir saya cerita tentang masalah ini. Ini hati-hati Pak, hati-hati betul. Saat suami saya itu hobi nonton film porno. Ini hati-hati Pak. Dia jarang menyentuh saya Ustaz. Sebulan itu cuma sekali 2 kali. Ya Allah. Dia lebih suka, maaf, nonton film porno. Ini ikhwan. Bahkan punya hafalan Quran. Ya belum 30 juz tapi hafalan Quran. Bahasa Arab, Masya Allah. Tapi nontonnya film porno. Ketahuan sama istrinya lagi nonton film porno, jong-jong aja deh. Malah ngajaknya nonton bareng. Nah ini sudah. Jadi sampai istrinya bilang, saya buat apa nutup aurat pakai cadar begini kalau suaminya model begitu. Sampai saya lihat catatannya, bukti transfernya. Saya lihat dia pernah nginep di hotel ini. Waduh, gimana Ustaz? Ini nggak ada di sini. Ya, tapi kalau ada yang relate, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Ini beneran ini Pak, saya cerita nggak bohong. Ini benar-benar yang saya ceritakan bukan di sini, tapi di tempat lain. Tapi kalau ada kecocokan, saya minta maaf. Tapi mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi sampai ada taraf bukti transfer plus nginep di hotel ABCD. Sampai akhwat ini istrinya berkata, memang dia aja yang bisa kayak gitu. Saya juga bisa. Oh, saya bilang istighfar. Bahaya itu memang, bahaya Pak. Pokoknya kalau wanita, ilmunya tuh hilang kalau sudah kayak gitu tuh. Ilmunya hilang, yang ada perasaan. Betulan Pak. Itu juga kalau dia cerita di samping saya nggak ada istri saya, bahaya itu. Alhamdulillah istri saya Siti yang menemani itu. Kalau enggak bahaya itu. Ternyata satria bajaringannya saya. Waduh, bahaya ini. Alhamdulillah saya bawa kayak gitu selalu bawa istri. Bahaya nih. Kalau nggak bawa istri sekalian bawa anaknya semua. Ya itu kita juga lagi bertahan kan gitu ya. Ya makanya tadi setan itu ngeri Pak, ngeri. Makanya dia begitu luar biasa.
Dan kita sudah paham dalilnya bagaimana iblis memberikan mahkota khusus bagi orang yang ngajakin berzina, setan yang ngajakin berzina, setan yang ngajakin bercerai. Itu ngeri memang. Saya ingin hanya introspeksi diri saja. Mau apa? Mau dicari apa sih? Ya. Mau yang dicari apa sih? Kenikmatan yang bagaimana sih? Gak ada nikmatnya. Perselingkuhan itu nikmat karena dihiasi setan. Aslinya gak ada yang nikmat-nikmatnya. Nikmat itu yang halal. Udah jelas. Jadi yang namanya perselingkuhan gak ada nikmatnya, hidup gak tenang. Beneran loh itu. Apalagi kalau aktivis yang dijual apa sih aktivis itu? Nama baik. Ya, nama baik. Malu. Ya Allah. Udahlah, nggak usah nakal aneh-aneh. Nggak usah. Yang video call lah, yang memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh lah. Beneran ini ceritanya aneh-aneh, bukannya zaman sekarang, nauzubillah. Saya itu sampai ya wallahu alam ya, saya juga banyak dosa. Cuman kalau dalam konteks itu kadang nggak habis pikir gitu. Iya nggak habis pikir. Coba pikirlah, video call, mengumbar aurat, itu kalau direkam, dipublish, malu se-Indonesia, malu 7 turunan, internet is forever. Digali ketemu terus. Malu kita sama anak cucu. Ya Allah, ya. Udah, itu kita tinggalkan. Sayap ketiga, sabar dan qanaah dalam hidup yang sederhana. Sebenarnya nikmatnya ketika kita itu punya sabar dan qanaah. Nabi itu menjelaskan kepada kita itu luar biasa. Nabi doa khusus, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Spesifik loh, Nabi itu doanya khusus. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad hutan. Hutan itu kata Imam Ibnu Hajar adalah kebutuhan sehari 2 hari. Jadi Nabi itu mendoakan seluruh keluarganya, ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad, itu adalah kecukupan 1 atau 2 hari. Ini bicara hidup sederhana. Makanya sampai disebutkan orang yang melampaui batas itu adalah orang yang hari ini punya makanan, besok punya cadangan makanan, tapi dia galau risau dengan makanan besok lusa. Itu saja melampaui batas loh Pak. Menyakiti diri sendiri. Tulul amal kata Imam Ibnu Qayyim ada 2. Yang positif ada, yang negatif ada. Yang negatif itu mikiri dunia. Panjang angan-angan. Hidup hari ini belum tentu. Besok saja yang masih bisa lah kita lihat-lihat. Itu juga belum tentu. Ini udah risau dengan besok lusa. Sampai ada orang yang tidak bahagia gara-gara saldonya tinggal 1 juta. Ada Pak yang nggak bahagia gara-gara saldonya 1 juta. Ya Allah, 1 juta itu sesuatu. Banyak. Ya banyak itu. Bisa masih hidup lah. Ya 10 hari bisa. Yang standarnya 100.000 sehari ya 10 hari. Yang standarnya 50.000 20 hari kan. Alhamdulillah. Masih bisa. Tapi ada orang yang sampai pada taraf berlebihan. Saya sering cerita di mana-mana ini. Makanya penting bagi kita untuk hidup itu sederhana. Cukup pada apa yang kita butuhkan saja. Itu nikmat banget. Hidup cukup tuh enak banget. Makan cukup, minum cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup. Wah, enak banget.
berkecukupan. Nggak, masalahnya kadang kita nggak yakin, Pak. Nggak yakin. Betulan. Karena Allah tuh bisa memberikan kecukupan tuh model begitu. Nabi itu sama. Kalau bicara makanan, Nabi sebulan dia pernah ngebul. Nabi itu sebulan nggak ngebul dapurnya. Makannya kurma sama air. Tapi benar-benar nggak ngebul sebulan. Itu defensif banget makanan kurma itu. Defensif. Artinya makanan bertahan hidup, survival. Tapi ada, saya nangani kasus rumah tangga itu, ya Allah ya. Istri menggugat cerai suaminya gara-gara suaminya pendapatannya cuma 20 juta. Ini beneran? Nyata. Jadi dia katakan kami hidupnya menderita karena suami gajinya cuma 20 juta. Daripada menderita terus mendingan cerai. Dia bukan punya pria idaman lain, enggak? Benar. Dia murni karena nggak cukup. Dia menerapkan prinsip yang memang sampai dapurnya nggak ngebul, selamanya nggak ngebul ya. Ya karena dia nggak pernah masak. Ya belanja terus, GoFood terus. Itu. Akhirnya kita mediasi. Hanya minta izin untuk bekerja. Pendapatan dia 15 juta. Digabung 35 juta, masih kurang. Masih minta sama ibunya subsidi untuk memenuhi hidup sebulan. Disubsidilah sama orang tuanya 7 juta. Kata dia pas-pasan. Berapa coba? 35 kali 7, 42 juta pas-pasan per bulan. Duitnya gopo. Anak masih TK. Ya makanya tadi kalau orang tuh nggak qanaah, ya nggak akan pernah cukup. Banyak kan gaya hidup kita kan, macam-macam kan. Orang Indonesia itu ya tadi pendapatan naik, lifestyle-nya naik. Bapak punya pendapatan sebulan 3 juta, sebulan masih bisa nabung 500.000 misal. Terus naik gajinya sebulan 6 juta, berapa yang bisa Bapak tabung? Ya, berapa Pak? 1 juta. Itu masih mending. Kenapa pikirannya 3 juta nabung 500? Kalau 6 juta, oh berarti 500 kali 2, 1 juta. Maksud saya itu sampel survei bahwa orang Indonesia itu kebanyakan begitu. Kalau yang benar ya 3 juta, 2 juta setengah aja udah cukup, bisa nabung 500. Naik gaji 6 juta, yang ditabung ya 3 juta setengah. Gak usah naik lifestyle-nya, gaya hidupnya gak usah naik. Nah itu karena kurang qanaah. Kehidupan aktivis dakwah tak selalu bergelimang harta, maka dibutuhkan istri yang sabar dan qanaah. Qala Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita sholihah. Semua sepakat ya? Alhamdulillah. Jadi punya istri soleha yang sabar, qanaah, tidak banyak nuntut, disyukuri. Ya, disyukuri. Istri kita itu rata-rata binaan, mereka itu sabar dan qanaah. Sabar rata-rata, qanaah rata-rata. Ya memang begitu, namanya kita sudah bina. Maka tolong dirawat istri soleha seperti ini. Jangan kita menjadi orang yang menghancurkan sabar dan qanaahnya istri kita. Karena apa? Pelitnya kita. Karena ada masukan ini. Ini sekali lagi bukan di sini ya. Ada seorang istri
yang ngadu suaminya karena suaminya pelit. Mosok tiap bulan 15 hari cuma disuruh makan mie rebus. Kalau nggak mie rebus, mie goreng. Padahal mampu Pak, kalau nggak mampu sih nggak masalah. Mampu Pak, beli belanja terus, bajunya bagus-bagus. Jadi laki-laki yang agak metroseksual, jadi senangnya mengoleksi baju bagus, tas bagus. Jadi sukanya topi-topi yang bagus, sepatu yang bagus, dikoleksi sampai punya satu lemari sendiri sepatunya itu. Ini agak kelainan ya, agak lain. Nah, diruqyah. Sampai kayak gitu ya Allah. Jadi pada sabar dan qanaah, istri kita itu Masya Allah luar biasa. Makanya yang menemani kita sejak nol itu harus dihargai. Istri kita itu berjuang bersama kita dengan segala keterbatasan. Maka kalau dikasih rezeki, uang banyak, gaji banyak, jangan yang dipikirkan wanita surga. Itu wanita yang cinta kepada Allah lebih tinggi daripada cinta pada suaminya. Kalau kamu tidak mengizinkan saya poligami, maka dipertanyakan cintamu kepada Allah. Ini fase bener nih taktiknya ini. Jangan gitu lah. Bahagiakan dulu lah istri yang sudah lama-lama susah. Mikirnya tuh, ya Allah, istri kita tuh doa tiap hari supaya kita diberi kebaikan dunia dan akhirat. Giliran dikasih kebaikan dunia, malah dia yang rugi. Kan nggak cocok. Bahagiakan dulu, ya kan? Ya kalau misalnya memang diizinkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya mosok bangun rumah tangga baru ngancurin rumah tangga lama. Nggak bisa. Harus banyak berterima kasih kita pada istri kan. La yashkurullaha man lam yashkur linnas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat jasa. Nah, istri kita jasanya luar biasa, sabar. Dulu kita menikah ya modalnya dengkul. Ya paling harta sedikit kan, namanya ngerintis. Tidur aja ya kasurnya tipis. Tapi istri nggak pernah ngeluh Pak. Nah cuman tadi kalau dikasih rezeki, senangkan, gembirakan, alokasikan untuk istri. Kalau kita pengen nikah karena gara-gara itu loh banyak wanita cantik di luar sana. Ya kenapa tidak modali istri supaya cantik? Ya kan? Istri juga bisa cantik loh Pak. Yang penting dimodali. Loh iya cantik itu butuh modal loh Pak. Jangan pakai jurus yang sama. Istriku, saya suka kamu natural. Saya suka kamu itu ya nggak usah dipoles-poles, make up macam-macam. Saya sukanya kamu apa adanya. Nah itu jurus supaya nggak mengeluarkan duit itu. Tapi kan coba kalau istri, coba ini vitaminnya udah beranak terus, nyusu terus, beranak terus, nyusu terus. Cobalah vitaminnya dipenuhi, ya kan? Susunya yang bagus, terus kemudian dikasih ya baju yang bagus, minyak wangi. Wah, insya Allah istri juga bisa tampil kembali muda. Walaupun udah 50, kelihatan 49. Terakhir, komunikasi yang jujur dan terbuka. Bahaya rumah tangga kita tumbuh dari diam dan menyembunyikan masalah. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Kalau punya masalah itu kalau bisa ya jangan mengendap bermalam-malam, maksimal 3 malam. Harus tuntas. Harus tuntas, selesai. Kalau berlarut-larut, maka masalah menjadi lebih lebar.
Ada pasangan yang harus menyesal karena nggak bisa lagi bersatu. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah tidak menyelesaikan masalah. Masalah dibawa ke ranah yang lebih luas. Ngajak bapak ibunya, ngajak paman bibinya, ngajak suku bangsanya. Akhirnya sudah berantem suatu suku itu. Akhirnya masih saling mencintai pun sudah terlanjur lukanya dalam. Orang tuanya masing-masing udah nggak mau. Akhirnya nggak bisa menikah. Makanya kalau ada masalah, coba caranya adalah dikelola, manajemen konfliknya. Jangan marah-marah teruslah. Apa yang harus dilakukan? Imam Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik, tadhhabus sukhta wa taksabul mawaddah. Ucapan yang baik akan menghilangkan marah dan menumbuhkan kasih sayang. Ini sampelnya nggak usah jauh-jauh, saya lah. Jadi saya dalam kesibukan karena beberapa kajian atau kegiatan yang nyaris tidak banyak waktu gitu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sementara anak saya sedang sakit. Saya katakan kepada istri itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Afan, saya dalam kesibukan. Apakah anak-anak sudah minum obat? Tanda tanya. Itu dijawab 40 WA berantai. Membuka lagi mau ngisi kajian gitu kan. Wah ini apa 40 kepikiran. Wah ternyata begitu ada waktu buka, kritikan banyak semua. Intinya kalimat yang nyata itu adalah, memang saya ibu apa? Masa anak sakit nggak saya urus? Marah tuh. Tersungging gitu. Saya tanya, salah saya apa? Mikir saya salah apa? Dia kalau mau kita tafsir ini dia, nggak mau kita tafsir apa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Jadi sampai saya pulang itu ya saya tetap ya mengademkan. Ini cerita rumah tangga yang memang kadang memang semua terjadi. Intinya pelajarannya adalah saya kemudian ketika situasi sudah baik, saya tanya. Saya pengen muhasabah, saya pengen memperbaiki diri. Ketika kamu marah terus kemudian menjawab begini itu apa yang kamu pahami dari WA saya? Saya cuma Assalamualaikum, Afan, apakah anak-anak sudah minum obat? Tanda tanya. Apakah saya berkata kasar kepada kamu sehingga kamu marah-marah? Itu tanda tanya, Pak. Udah gitu ada kata apakah. Nah, tergantung situasi hati memang gitu. Perempuan itu membaca WA tergantung suasana hati. Oh ya ini kasar, masuk begini-begini. Udah gini aja deh. Kita mau memperbaiki. Saya nggak menyalahkan kamu loh ya. Saya khawatir saya mengulang kesalahan yang sama. Coba kita adil, bukan kita adili. Kita mau muhasabah. Saya mau tanya ke ChatGPT deh. Kan ChatGPT itu ada konteks, memang dia ahli bahasa. Saya katakan, deskripsikan Anda sebagai ahli tata bahasa Indonesia, pengalaman 25 tahun, yang ahli di dalam menerjemahkan kalimat-kalimat. Saya kalimat begitu, promptnya. Saya kopikan, ini kalimat saya kirim kepada istri. Tapi istri saya jawabnya sambil marah-marah. Apakah saya salah dalam tata bahasa? Dilihat bareng-bareng. Akhirnya kata ChatGPT, Afan Ustadz, ya dia tahu ya karena banyak interaksi. Afan Ustadz, WA yang Ustadz berikan kepada istri itu tidak kasar, tapi terlalu formal. Alangkah baiknya Ustadz ketika menulis itu ditambahkan partikel di depannya.
Assalamualaikum, Afan sayangku. Apakah anak-anak sudah minum obat? Maka saya jawab ke istri, apakah iya? Iya, coba bilangnya Afan sayangku. Lah iya, cuma ditambah sayangku, dari yang tersinggung terlalu formal jadi romantis. Lah kan gitu, Masya Allah. Hah? Oh gitu ya. Ya intinya kadang kita itu Pak, bahasa laki-laki dan bahasa perempuan kan memang berbeda. Kadang ya kita harus sesuaikan. Oh, mintanya para istri itu cuma sekedar satu partikel, sayangku. Ya, negeriku yang ku cinta gitu. Memang ingin satu hal yang partikel-partikel romantis ya, cuma sayangku, cintaku. Ya, apa sih? Kita berat ngomong begitu kan. Cuma beda partikel itu. Oh ya saya salah, berarti kapan-kapan dikasih sayangku dulu gitu. Maaf. Nah ya kirim, Afan sayangku, bolehkah saya poligami? Romantis gak itu? Enggak, karena fokusnya poligami. Sayangnya hilang. Tapi para taufik. Waktunya Masya Allah udah sangat 10 ya. Padahal ini masih ada poin sedikit sebenarnya. Terakhir ya, sayap kelima deh. Dukungan terhadap dakwah bukan beban. Ini penting banget sebagai aktivis dakwah. Dukungan terhadap dakwah bukan beban. Pasangan aktivis bukanlah penghalang dakwah. Harusnya tetap menjadi sayapnya. Khadijah radhiyallahu anha adalah teladan. Ketika Rasul Gunda di Gua Hira, Khadijah menguatkan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Jadi gini Pak, kita itu harus memahami bahwa dunia ini dengan semua lingkaran syaitan, aktivitas kita, termasuk berdakwah, itu adalah satu aktivitas yang melelahkan. Termasuk istri kita. Mereka juga di rumah itu sangat melelahkan untuk menjadi support system kita. Maka bagi suami yang aktivis dakwah jangan punya pikiran kalau di rumah istrinya itu nganggur, jangan. Yang capek dan lelah itu bukan kita aja, istri juga capek. Sebagaimana kita ingin dilayani pulang-pulang, kita habis mandi pengen dibikinin kopi, ya istri juga pengen sebenarnya. Cuman kan mendahulukan khidmat kepada suami. Maka oleh karenanya yang harus dikelola adalah jangan saling memberi beban, memberi dukungan. Kalau kita bicara secara fikih, kita lebih-lebih lagi Pak. Walaupun memang ini ada catatan ya, bahwa konteks bahwa yang ngurusi rumah tangga itu sebenarnya konsepnya yang masak, yang nyuci baju itu bukan tanggung jawab istri kan dalam fikih 4 mazhab. Walaupun nanti dibenarkan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan urf atau tradisi. Tapi paling tidak secara hukum kita harusnya memahami. Hadisnya jelas tuh. Siapa yang dia menginfakkan hartanya kepada keluarga sampai ke mulut istrinya. Kalimatnya tuh sampai ke mulut istrinya. Tanggung jawab nafkah sebagai seorang kepala keluarga itu Pak. Bukan ngasih duit aslinya, tapi sampai nyuapin istrinya. Sampai kalimatnya begitu. Aslinya kalau secara bicara hukum fikih ansih. Fikih 4 mazhab semuanya sepakat, nggak ada perbedaan. Cuman kan tadi kita bicara, tadi kata Imam Syekh Utsaimin, itu dicocokkan dengan urf, tradisi. Maka tradisi kita di Indonesia, wanita semua memegang tanggung jawab itu. Oke, kita akan sepakat di situ dan kita tidak akan mengambil itu. Terserah, itu namanya urf, tapi tolong hargai kesusahan istri, kelelahan istri.
Jangan hanya kita menjadi objek yang pengen dilayani, tapi juga istri butuh dilayani. Makanya tadi diringankan tugasnya. Termasuk sedekah yang paling besar menurut Imam Ibnu Qudamah, manfaat harta terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah untuk diri kita, memenuhi kebutuhan kita. Bentuknya di mana, Pak? Kalau dalam implementasi fikih kemarin tadi itu adalah dengan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita misalnya tidak sanggup ngurus rumah, maka kita harus beli seorang budak sahaya untuk membantu istri kita. Kalau di masa lalu. Nah, kalau sekarang berarti kalau ada alokasi harta, kita punya berlebih, kita bantu ringankan istri. Tanggung jawab, jangan bilang kalau istri tidak sanggup nyuci piring, oh istri nggak soleha, jangan gitu. Kalau kita mampu, berikan, Pak. Itu sedekah terbaik. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ya banyak terima kasih, menyenangkan. Kalau ya kopi yang dibuat kurang manis, ya tinggal tambahin gula. Kalau istri kadang-kadang naruh barang kita selalu random, kita nyari-nyari barang pusing, ya nggak usah marah-marah. Tinggal nanti dipesan, ini tempat saya naruh obat, tempat naruh saya peci. Tinggal dikasih caranya. Memang para istri itu sebenarnya karena peduli beresin barang-barang kita yang tercecer. Laki-laki itu suka naruh barang sembarangan. Maksudnya bukan ngaca-ngaca, saya taruh dulu sebentar, nanti saya pindahin di tempat yang semestinya. Istri punya inisiatif, ini barang suaminya saya harus jaga. Saking luar biasanya, karena dia jaga, dia letakkan di tempat yang dia inginkan. Nah, suaminya balik lagi ke tempat itu, mana barang saya? Nah, kan kehilangan, suaminya udah ngubak-ngubak nyari nggak ketemu. Rupanya sudah disimpan sama istri di suatu tempat. Karena ini adalah barang suaminya, barang yang berharga. Itu istri itu pikirannya gitu, Pak. Maka disimpan di tempat yang paling secret, paling safety. Gak ketemu nanya. Sementara istri itu kan gak tahu barang suami kayak apa. Udah. Akhirnya apa? Nyari-nyari gak ketemu. Kamu tahu gak? Nyari barang apa, Pak? Ya nyari barang ini. Oh gak tahu saya kalau itu. Padahal sebenarnya udah disimpan sama dia. Lama-lama dicari. Kok gak ketemu? Apa sih barangnya apa? Ini loh. Saya yang nyimpen, tapi nggak tahu di mana. Nah, ini dah perang lagi. Ya, dimaklumi. Dimaklumi ya. Makanya adalah kita bicara saling memberikan dukungan, jangan saling memberi beban. Termasuk apa, Pak? Dukungan kepada istri kita ya, untuk hadir di kajian, untuk development, untuk pengembangan dirinya dia, self developmentnya, ya diajarilah gimana kasih ruang untuk belajar lebih baik lagi ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya pernikahan yang barokah, amin. Waktu jualan yang batasi kita semua 21.37. Mohon maaf ya kalau waktunya sampai berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Kayak nggak perlu ada yang ditanyakan. Ya, baik. Qul qul hadza astaghfirullah wa lakum wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.